Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasari, kelas 04 SJM JMP 034, ruangan 254. Saya dari kelompok 7, mempresentasikan konflik dalam dunia kerja. Pengertian konflik dalam dunia kerja berasal dari kata golgi atau konfrum, artinya semua bentuk benturan, tabrakan tidak sesuai, pertentangan, perkelahian, obsesi, dan interaksi yang antagonis bertentangan. Konflik adalah relasi psikologi yang antagonis berkaitan dengan tujuan yang tidak bisa disesuaikan, inset yang eksklusif dan tidak bisa dipertemukan, sikap-sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur nilai yang berbeda. Konflik dalam situ kerja adalah konfrontasi antara individu atau kelompok yang dapat mempertinggi, menguntungkan, atau merintangi, merugikan tercapai tujuan organisasi. Sumber-sumber konflik dapat dibedakan dalam 3 kategori pokok. Yang pertama, faktor komunikasi disebabkan oleh besarnya perusahaan atau organisasi. A. Banyaknya unit kerja yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik. B. Terjadinya salah paham, tidak lancar atau komunikasi karyawan dan atasan. Yang D. Hubungan yang bersifat terlalu formal. Faktor-faktor struktur organisasi, sistem birokrasi dan overbirokrasi. Yang B. Heterogenitas sifat pemimpin. Yang C. Supervisi yang terlalu ketat. Yang D. Sistem hadiah dalam kompetisi. Yang E. Limitasi sumber energi. Yang F. Struktur organisasi yang berbentuk piramida. 3. Faktor tingkah laku pribadi pemimpin, kepuasan dan apresiasi terhadap situs sendiri, tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, hubungan konflik dengan sukses organisasi. Organisasi yang tidak mau mentimulis konflik akan menghadapi timbulnya cara berpikir yang stagnan, tidak mampu mengambil resiko dan keputusan yang tepat, condong menjadi dekade, merosot, dan jadi miliarder, bisa mengakibatkan kematian atau keberangkutan organisasi. Di sini ada orang atau perusahaan tanpa konflik. Tidak ada tantangan, tidak ada kemajuan, tidak ada stimulasi untuk evaluasi kekurangan atau koreksi, kelesuan, kelambanan, kemalasan, psikis, apatisme, dan stagnasi total. Selanjutnya ada konflik dalam batas-batas yang wajar, merefleksikan dekorasi, kebinekaan, perbedaan, perubahan, keragaman, perkembangan, pertumbuhan, aktualisasi dari dan lain-lain. Selanjutnya ada seni mengelola konflik. Yang pertama, membuat standar penilaian yang tegas. 2. Menemukan masalah yang kontroversial dan konflik. Yang ketiga, menganalisis situasi dengan cermat. Yang keempat, mengevaluasi konflik secara objek. Yang kelima, memilih aksi-aksi tertentu untuk koreksi perbaikan kesalahan. Selanjutnya ada teknik menstimulus konflik. Stimulasi konflik melalui teknik memutus atau mengacau komunikasi. Selanjutnya ada stimulasi konflik melalui teknik mengacau atau merubah struktur. Stimulasi konflik dengan memasukkan. Selanjutnya ada alat-alat untuk memecahkan konflik. Pemecahan masalah, diskusi dengan musyawarah, melalui sikap komparatif, melepaskan perbedaan yang tidak prinsipil, dan lebih banyak menemukan titik-titik persamaan. Kedua, mempersatuan tujuan, fokus pada tujuan bersama, tumbuhnya solidaritas untuk bekerja secara kolaboratif dan percaya mempercayainya. Yang ketiga, penghindaran konflik, menghindari dan menarik diri dari berkonflik, menjauhkan diri dari kelas terbuka tapi menimbulkan konflik batin. Selanjutnya ada ekspansi, bila limitasi sumber daya menjadi penyebab, maka memperbesar sumber daya menjadi kunci meredak konflik. Selanjutnya ada memperhalus konflik. Memperhalus penyelesaian konflik dengan mencari titik
temu, mengecil perbedaan dan mempertinggi titik persamaan antara kelompok yang berkonflik. Selanjutnya ada kompromi. Kedua pihak saling berjanji bersedia melepas sebagian tuntutan, tidak ada pihak yang memenang atau kalah secara mutlak, hingga mencapai keputusan bersama. Selanjutnya menerapkan tindakan otoriter. Otoritas dan kewajiban pemimpin atau top manajemen merupakan suara pemutusan bagi konflik interpersonal dan konflik antar kelompok. Selanjutnya ada mengubah struktur individu dan organisasi. Rata-rata karyawan membentuk badan koordinasi dan memperluas partisipasi aktif karyawan dan lain-lain agar tercipta iklim psikis baru. Baik, terima kasih presentasi saya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.